البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masih pada jenis-jenis khiyar, dan kita mengambil khiyar yang ketiga, yaitu khiyar ghaban. Khiyar yang pertama apa, Jabir? Khiyar majelis. Yang kedua apa, Abdullah? Khiyar syarat. Kemudian yang ketiga khiyar ghaban, yaitu khiyar yang diberikan kepada pihak pembeli atau pihak penjual dikarenakan tertipu pada harga suatu barang. Sekarang kita masuk pada khiyar yang keempat, wa minha khiyarut tadlis. Khiyar yang keempat disilakan oleh para ulama dengan khiyarut tadlis. Qala Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala bi an yudallisal bai'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi tsaman. Bentuk khiyar tadlis tersebut yaitu dengan upaya seorang penjual mengecoh pembeli dengan perkara-perkara yang bisa menambah harganya. Ada unsur penipuan tapi tidak sharih, namanya tadlis. Tayyib yudallis, yaitu dia upaya untuk apa? Mengecoh barang. Misalnya yang jelas dalam hadis yaitu katasriyatil labani fi dhar'i bahimatil an'am, seperti menahan susu di puting, yaitu di puting susu hewan-hewan ternak. Jadi hewan ternak ini kan tiap hari diperah. Nah, ketika mau dijual ini dibiarkan lama, mungkin 3 hari. Memang sengaja tidak diperah agar apa? Agar susunya ngumpul. Nah, seakan-akan susu tersebut adalah apa? Setiap harinya segitu jumlahnya. Ini namanya tasriyatil laban fi dhar'i bahimatil an'am. Padahal itu memang sengaja agar apa? Agar pembeli terkecoh. Undur ta'liq. Fatadlisu huwa idharus sil'ah fi madharil hasan li ikhfa'i 'aibiha. Tadlis yaitu upaya untuk menampakkan barang dalam penampakan yang bagus demi menyembunyikan aibnya. Jadi barang dinampakkan bagus agar aibnya tersembunyi, dan ini banyak terjadi misalnya pada mobil misalnya atau motor. Bagi yang tidak mengetahui mesin, diperbagus penampakannya padahal sebenarnya dalamannya rusak dengan sengaja. Wa min amthilatihi talmi'u sayyarah wa duhnuha li ikhfa'i ma fiha min khadshin. Di antara contohnya yaitu apa? Upaya untuk talmi'us sayyarah, untuk mengkilapkan mobil. Waduhniha, dan memberi apa? Memberi minyak, meminyaki mobil, moles lah. Nah, mengkilapkan mobil dan memolesnya demi apa? Demi menyembunyikan
cacat-cacat yang ada padanya. Misalnya ada beleret, baret dan seterusnya. Agar apa? Tersembunyi. Mungkin tidak seperti ini, banyak yang memberikan toleransi. Tapi kalau kemudian misalnya menyembunyikan karat, menyembunyikan sesuatu yang rusak di dalamnya, ini jelas ketika diketahui oleh pemilik, maka itu masuk dalam khiyarut tadlis. Qala wal haditsu jaa'a fi itsbatil khiyar fil musarrah. Dan hadis datang tentang penetapan khiyar ini ikhwan pada kasus al-musarrah, yaitu hewan yang sengaja susunya ditahan agar kelihatan banyak, sehingga pembeli Masya Allah ini hewan susunya banyak, berarti setiap hari seperti itu. Tapi ketika diperah sekali sudah habis, besok ternyata sedikit saja keluarnya. Wahiyya habs wa tasriyatu hiya habsul labani fi dhur'il bahimah. Dan yang dimaksud dengan tasriyah yaitu penahanan susu di puting susu hewan yang diperah susunya, apakah itu sapi, unta ataupun kambing. Wa yuqasu 'alaiha ikhfa'u kulli 'aibin bi naqsid yang yunqisu tsaman. Wa yuqasu 'alaiha ikhfa'u kulli 'aibin yunqisu tsaman au yudhiru sil'ah bima la tattasifu bihi haqiqatan mimma yazidu fi thamaniha. Bisa juga yang kusuh, bisa karena bisa bisa mutaaddi langsung, yang kusuh thamana, tidak perlu pakai mazid. Wa yuqasu 'alaiha ikhfa'u kulli 'aibin yang kusut tsaman, dikiaskan dengannya yaitu upaya penyembunyian setiap aib yang akan mengurangi harga, disembunyikan, atau menampakkan barang dengan sesuatu yang dia tidak disifati dengannya secara hakiki. Taib mimma yazidu fi thamaniha, yang akan menambah harganya. Tapi sekali tok, setelah itu kelihatan. Wa tadlisu haram li'annahu minal ghish, wa qad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Dan tadlis itu haram dikarenakan dikarenakan termasuk bagian dari penipuan. Dan telah lewat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Baik. Sehingga seseorang ketika mengetahui yang demikian itu berhak untuk mengembalikannya. Dalil untuk hal ini nas disebutkan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tusarru al-ibila wal ghanama, faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in sya'a amsakaha wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamrin. Hadis muttafaqun alaih. La tusarru al-ibila wal ghanam, jangan kalian lakukan tasriyah, yaitu ditahannya susu sampai beberapa hari agar kelihatan banyak, pada unta dan pada kambing.
Faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain. Siapa saja yang membeli hewan yang dilakukan tasriyah padanya, maka dia memiliki dua pilihan. Ba'da'an yahlubaha, setelah dia memerahnya. Setelah diperah baru ketahuan, karena seperti ini kan baru tahu setelah diperah. Pilihan pertama, insya'a amsakaha, dia jika dia ingin maka tahanlah, berarti tetap jalan akad jual belinya. Wa insya'a raddaha, jika dia ingin juga boleh untuk mengembalikannya. Boleh untuk mengembalikan. Wasa'an min tamrin, akan tapi ketika mengembalikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dia kembalikan bersama dengan satu sa' berupa korma. Kenapa? Karena dia telah memerah susu dari hewan tersebut. Ini menunjukkan keadilan syariat kita, kawan. Ketika susu tersebut sudah diambil oleh pembeli, maka yang membeli tersebut ketika mau mengembalikan hewan itu diperintahkan untuk menambahkan satu sa' berupa korma. Hadits muttafaqun alaih. Fa fi lafdhin fa huwa bil khiyari thalathata ayyam. Dan pada lafaz hadis yang lain, maka dia memiliki khiyar dalam jangka waktu 3 hari. Tayyib, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pada hadis ini yang pertama, ikhwan, penetapan khiyar karena tadlis. Kemudian pada lafaz fahuwa bil khiyari thalatha ayyam, di sini syariat memberikan batasan. Batasan khiyar pada kasus musarrah yaitu 3 hari. Nah, kenapa 3 hari? Agar laban tersebut itu bisa bisa betul-betul yastakir. Nah, karena biasanya 3 hari ya kondisi laban perputarannya perputarannya akan normal kembali. Sehingga ketika dia melihat setelah 3 hari kondisi labannya ke posisi semula, maka dia akan bisa berpikir, oh biasanya seperti ini, tanpa tasriyah keluarnya sekian. Ya, jika dia ingin maka dia tetap pertahankan hewan belian tersebut, tapi jika ingin mengembalikan maka dia boleh mengembalikan dengan menambah satu sa' berupa korma. Diberi pilihan ini, kenapa? Karena terkadang seseorang membeli hewan kan bukan karena ingin susunya saja, tapi memang ingin hewan tersebut, baik susunya sedikit atau banyak. Atau juga ketika dalam jangka waktu 3 hari ini ternyata hewan yang seperti itu naik harganya, sehingga dia tidak ingin mengembalikan, maka itu hak dia. Karena khiyar jangka waktunya 3 hari. Adapun kalau lebih dari 3 hari maka tidak boleh baginya untuk mengembalikan hewan musarrah tersebut. Nah, ini khiyar yang keempat, yaitu khiyarut tadlis. Nah, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin.